Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana peran mahasiswa sipil dalam menjiwai Sumpah Pemuda. Dalam bincang-bincang seru kami kali ini, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya atas nama Milena Melantri Marwan. Saya Maria Ficika Belen. Saya Elizabeth Adinda Tanilaka. Saya Paula Rimunda. Di sini kami akan membahas bagaimana Sumpah Pemuda itu bisa ada dan bagaimana saja apa penyebabnya sehingga Sumpah Pemuda itu bisa kita kenal sampai saat ini. Sumpah Pemuda merupakan pergerakan besar pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Sumpah Pemuda dilahir dan dibentuk pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda itu tersendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda II di mana dilaksanakan 3 kali rapat dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Kenapa Sumpah Pemuda bisa lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928? Ini karena momentum dikeluarkannya atau dicetuskannya Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober dan tahunnya 1928 itu sendiri. Bagaimana isi dari Sumpah Pemuda? Isi dari Sumpah Pemuda adalah bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu. Sumpah Pemuda ini memberi bukti bahwa peran pemuda pada masa itu sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Cara ini menjadi bukti bahwa pemuda memberikan banyak perubahan besar bagi Indonesia. Dan kita sebagai pemuda di zaman sekarang, mari menjadi pemuda yang tidak hanya belajar, mendengarkan orang tua, tetapi juga berjuang untuk meneruskan perjuangan para pemuda di masa lalu ke masa yang sekarang. Untuk menjiwai semangat Sumpah Pemuda tersebut, salah satu cara dari solusi yang telah kami dapat yaitu green construction, maka kami bisa melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan atau di sepanjang infrastruktur yang akan dibangun. Misalnya, akan dibangun sebuah infrastruktur berupa jalan. Maka sebagai jiwa sipil yang menjiwai Sumpah Pemuda, peran Sumpah Pemuda, para pemuda-pemudi harus melakukan penanaman pohon agar saat ini para pemuda menanamnya, tetapi kelak para pemuda akan dinikmati oleh anak cucu kita di akhir di masa yang akan datang. Berarti green construction ini selain tetap mengikuti perkembangan zaman, pembangunan terus berlanjut, alam tetap terjaga sehingga kita masih bisa menikmati udara segar di tengah polusi karena banyaknya kendaraan. Selain itu, air tidak berkurang karena tidak semua lahan tertutup oleh adanya pembangunan. Supaya kedepannya dengan kita menindaklanjutkan green construction, kita dapat mewariskan dunia yang hijau bukan dunia yang green kepada anak cucu kita nanti. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai seorang perempuan sipil, kita juga harus mampu turun ke lapangan untuk melaksanakan proyek tersebut. Kita harus mampu melihat dengan mata kepala kita sendiri dan menerapkan green construction tersebut oleh diri kita sendiri, apa yang terjadi jika pembangunan yang kita kerjakan tersebut. Nah, dengan menerapkan green construction tersebut, sehingga kita dapat mewariskan dunia yang hijau kepada anak cucu kita bukan sebagai dunia yang kering. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai perempuan seharusnya kita mampu untuk turun ke lapangan secara langsung untuk menangani proyek dengan kita dapat menerapkan green construction secara langsung di lokasi infrastruktur yang sedang kita kerjakan. Namun, seperti yang Kak Karina sudah jelaskan, bahwa dalam dunia konstruksi, perempuan wajib untuk turun tangan dalam menangani infrastruktur tersebut. Namun pada zaman sekarang, kesetaraan gender sangat-sangat memperhatikan. Definisi kesetaraan gender merupakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun pada dunia konstruksi sangat berbanding terbalik dengan definisinya. Di mana seorang perempuan tidak bisa terjun langsung ke lapangan dengan alasan bahwa perempuan tidak boleh merasakan beban yang dikerjakan oleh seorang laki-laki. Tidak hanya itu, menurut saya anggapan-anggapan tersebut muncul dikarenakan masih ada anggapan bahwa perempuan
dikatakan lemah dalam kerjaan konstruksi itu sendiri? Tidak mampu melakukan sebuah proyek di lapangan. Itu sangat memprihatinkan ya teman-teman. Betul sekali, sehingga hal itu yang menyebabkan sampai sekarang bahwa kita itu masih ditetapkan sebagai seorang pegawai. Kita tidak berhak untuk mengambil langsung tindakan untuk melaksanakan proyek dan infrastruktur yang ingin kita kerjakan. Padahal secara langsung bahwa kita juga mempelajari hal yang sama yang dipelajari laki-laki. Karena dari kebiasaan tersebut yang menjadi budaya bagi kita sekarang ini, sehingga perempuan berpikir bahwa kita tidak bisa bergerak seperti laki-laki. Padahal kenyataannya, sebelum penerapan ilmu teknik sipil itu berlangsung pada lapangan, mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan ilmu yang sama. Bahwa tidak ada ilmu yang menyatakan bahwa laki-laki lebih kompeten dalam ilmu teknik sipil. Jadi, perempuan dinyatakan tidak bisa berkompetensi dalam ilmu teknik sipil karena fisik yang dikatakan lemah. Dari itu teman-teman, kita sebagai pemuda-pemudi, lebih khususnya kita sebagai mahasiswa teknik sipil, kita harus menerapkan semangat Sumpah Pemuda, apalagi 3 tokoh-tokoh perempuan di balik Sumpah Pemuda itu sendiri, yaitu Siti Sundari dan juga Emma Puridja. Di mana mereka menjadi tokoh perempuan yang masuk dalam penyusunan ikrar Sumpah Pemuda tersebut. Jadi teman-teman, ingat, kesetaraan gender itu tidak boleh lepas dari ingatan kita. Bahwa kesetaraan gender harus terus-menerus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena sampai sekarang ini perlakuan diskriminatif yang diterima oleh para perempuan dalam bidang konstruksi masih dirasakan. Di zaman itu saja, melawan kemerdekaan sangat sulit, tapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang perempuan untuk bisa bangkit membawa kemerdekaan. Apalagi untuk kita pada zaman sekarang. Jiwai Sumpah Pemuda ini dengan betul-betul dari dalam hati kita, dengan menjiwai ikrar Sumpah Pemuda yang telah dibuat oleh pejuang kita harus terus menerapkan prinsip Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan keseharian kita, baik itu dalam segi sosial dan segi ekonomi ataupun segi budaya. Kita harus tetap menerapkan semangat Sumpah Pemuda kita ini. Semangat Sumpah Pemuda adalah semangat untuk kita para pemuda-pemudi bangsa. Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku seorang pemuda, akan kuguncang dunia. Kata Insinyur Soekarno. Terima kasih.